Seringkali kita pastinya kehilangan arah guys ya. Bisa dibilang ya kita nggak tahu gitu tujuan kita ke depannya itu bagaimana, apa yang mau kita lakuin. Bahkan ketika kita baru umur 20-an, apalagi teman-teman ya, yang di sini baru umur 20-an ke bawah atau nggak 20-an atau nggak 20 ke atas lah, intinya under 30. Nah, teman-teman pasti sering banget kan ngerasa kalau misalnya nih gue tujuannya apa ya? Kerjaan gue sebenarnya ngapain sih? Kok gue gini-gini mulu ya? Kehidupan gue kayaknya rutinnya kayak gini mulu, dari bangun pagi kerja tidur, bangun pagi kerja tidur segala macam ya. Nah, tentunya hal ini tuh bisa dibilang teman-teman ngecap kalau misalnya teman-teman hilang arah. Nah, juga kalau ada orang-orang yang ngebantuin arah ke teman-teman, apalagi dia orangnya itu kriminal, teman-teman bakal bilang gue dikasih gua apa istilahnya itu, kalau misalnya gue dikasih arah sama orang yang hilang arah, padahal hal itu tuh justru baik loh. Justru dia tahu arahnya itu nggak baik atau arahnya itu buruk, tapi teman-teman malah mengejudge kalau misalnya dia itu ya nggak pantas gitu buat menceramahi atau nggak buat menasihati teman-teman. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya ada beberapa alasan yang dimana lu harus tahu arah lu itu kemana, dan tentunya lu harus tahu lu mau punya tujuan kemana, karena ini dua hal yang berbeda guys ya. Dan gue akan ngejelasin, tonton sampai habis videonya. Hello guys, welcome in Bang Adi Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya gimana sih cara kita itu biar tahu tujuan kita, dan gimana caranya kita menghilangkan solusi dari hilang arah itu sendiri. Hal wajar guys kalau misalnya teman-teman di sini yang baru umur 20-an atau enggak 25-an atau enggak ya pokoknya under 30, yang dimana teman-teman bakal sering banget nge-compare atau ngebandingin diri kalian sama teman-teman yang lain. Kayak misalnya kalian itu baru cuman stuck di sini aja, baru berproses jadi karyawan, bahkan teman-teman masih ada juga yang nganggur dalam nonton video ini. Dan pastinya teman-teman akan ngebandingin kalau misalnya sama si Suli yang udah miliaran, habis itu Timothy Ronald yang udah bilioner, dan pastinya teman-teman akan ngebandingin orang-orang yang sekiranya itu udah jauh banget gapnya. Dan pastinya hal ini tuh justru malah teman-teman mikir, kok dia bisa kayak gitu ya, sedangkan gue masih di sini aja. Apa sih tujuan hidup gue sebenarnya itu apa? Nah, pastinya pernah lah kebesit kalimat gitu di dalam pikiran kalian. Dan makanya kenapa gue saranin atau gue anjurin lu harus tahu tujuan hidup lu apa dan gimana cara solusinya. Yang pertama tentunya renungkan, atau lu harus bener-bener punya waktu sendiri dalam kategori lu nggak butuh kayak satu ruang lu sendiri, nggak, lu butuh dimana lu menyatu sama alam dan lu enjoy gitu, mau sambil ngopi, sambil makan gorengan, tapi intinya lu sendiri. Karena apa? Di saat lu sendiri, lu akan bertanya-tanya dan lu akan ngobrol sama lu sendiri gitu di alam bawah sadar lu. Kayak misalnya gue mau bawa kemana sih? Nah, pasti secara nggak langsung lu tuh akan ada obrolan di dalam pikiran lu, dan hanya lu yang tahu tujuannya mau kemana dan apa yang mau lakuin. Dan itu salah satunya caranya merenungkan diri sendiri. Yang kedua, coba guys, teman-teman di sini cari mentor atau cari yang sekiranya ya orang yang bisa ngarahin lu atau ngebimbing lu. Ingat ya, orang yang ngarahin atau ngebimbing, bukan berarti lu harus ngikutin apa yang kata dia. Karena apa? Karena banyak orang yang dimana mereka itu belajar sendiri, apa-apa sendiri. Ini banyak orang guys ya, bukan semuanya. Banyak orang yang mereka tuh salah arah ujung-ujungnya. Yang seharusnya ini A, tapi dia karena belajar sendiri dari sumber mungkin yang terpercaya sama yang tidak terpercaya, jadinya kayak gitu, agak kurang bener. Pastinya ya lebih baik teman-teman cari yang sekiranya itu mentor atau pembimbing, atau bahkan partner lah. Partner teman kalian yang mau diajak kerjasama, yang mau diajak berkembang, yang mau diajak bertumbuh, yang mau diajak untuk meningkatkan value-nya segala macamnya. Dan ini pastinya aset yang paling berharga buat kalian ya cuy. Dan selanjutnya tentunya yang ketiga, pastinya ketika kalian mau tahu tujuan kalian itu apa, pastinya kesehatan mental kalian itu harus terjaga. Apalagi kalian untuk udah di zaman sekarang guys ya, apalagi khususnya itu yang kerja, mau pengangguran, pastinya punya pressure atau tekanan masing-masingnya yang benar-benar super duper parah banget. Dan teman-teman di sini sebisa mungkin harus bisa ngejaga kesehatan mental kalian, karena kalau misalnya ya guys ya, kesehatan mental kalian itu terganggu atau enggak, teman-teman di sini merasa stres, depresi segala macamnya, dan pastinya itu akan mempengaruhi tujuan kalian itu mau kemana gitu. Dan kalian akan overthinking, akan berpikiran negatif terus. Padahal ya semua itu butuh proses gitu. Apalagi kalian laki-laki, pastinya
Kalau misalnya kalian berani coba, berani keluar dari zona nyaman, tentunya nggak ada kata mustahil atau nggak ada kata nggak bisa itu buat sukses pastinya. Dan makanya kenapa gue anjurin buat teman-teman, kalau misalnya udah punya tabungan 6 bulan dalam kedepannya, kira-kira dalam ya pokoknya 6 dikali setiap pengeluaran per bulan kalian, itu sebisa mungkin teman-teman harus keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya maksudnya gimana bang? Contoh hal kecil, kalian udah 3 bulan, kalian udah 3 tahun bekerja di PT A, di kantor A, tapi kalian tuh cuma di bagian itu aja, nggak ada promosi jabatan, nggak ada promosi ya kenaikan pangkat atau apapun itu. Nah, teman-teman lebih baik itu keluar dari tempat itu. Karena apa? Karena teman-teman bakal ngestak aja gitu di posisinya hal itu, dan teman-teman mungkin dia iming-imingin nanti kamu tahun depan gajinya naik ya, atau enggak teman-teman di sini yang gajinya belum UMR, nanti kamu tahun depan gajinya UMR ya, bahkan kalau misalnya lebaran nanti dikali 2. Nah, tentunya hal ini tuh siapa sih, apalagi Gen Z ya, yang dimana mereka tuh bakal wah anjay gila cuy, tahun depan gue UMR, nah gue bakal bener-bener kerja keras, kerja cerdas, biar apa, biar gue nih masih bisa bertahan gitu. Gue dulu kayak gitu guys ya, makanya gue ngerasain kalau misalnya pastinya gue ditawar-tawarin biar gue bisa netep, biar gue bisa ya diem lah di situ. Ya pastinya gue nggak mau lah, walaupun ya gaji gue UMR atau nggak gaji gue dikali 2 lipat kalau misalnya lagi THR atau nggak segala macam ya. Tapi gue nggak mau, karena gue tahu kalau misalnya gue di situ aja gue bakal ngestak guys, walaupun ada kenaikan jabatan atau nggak apa, tapi ya gue mau keluar dari zona nyaman gitu. Gue nggak mau terpaku sama penghasilan dari orang lain. Dan kebetulan alhamdulillahnya waktu itu gue udah punya tabungan ya 6-12 bulan per bulannya guys ya. Ya kira-kira setahun lah. Gue kan agak hemat juga ya, per bulan nggak nyampe 2-3 juta, jadinya gue ada sekitar tabungan ya 30-an lah. Dari gue sebelum-sebelumnya itu udah pernah kerja jadi guru, privat, bimbingan, les segala macamnya. Dan kebetulan gue banting setir ke ya dunia digital, dunia media sosial, perkantoran segala macamnya, dan itu pasti butuh waktu dan proses yang panjang. Dan gue juga pernah ngerasain kalau misalnya ya kayak teman-teman semua yang dimana kehilangan arah atau nggak, teman-teman di sini nggak punya tujuan, tapi it's okay, nggak apa. Nanti sewaktu-waktu teman-teman bakal tahu kalau misalnya oh ternyata arah gue kesini ya jadi guru, oh ternyata arah gue kesini ya di dunia digital, oh arah gue kesini ya jadi edukator atau segala macamnya pokoknya. Dan teman-teman harus percaya pada proses sama teman-teman yang miliki dan lagi jalanin sekarang. Karena setiap proses apa yang teman-teman lakuin itu akan mengubah satu langkah ke depannya menuju ke masa depan kalian yang sukses ya cuy. Dan di sini gue mau sharing aja, nggak ada kata motivasi atau nggak ada nasihat segala macamnya pokoknya. Karena gue di sini masih belajar juga, masih banyak hal yang gue harus perbaiki, masih banyak hal yang gue harus evaluasi. Salah satunya dari public speaking gue, dari konten gue, dari ide gue segala macamnya. Karena ya bisa dibilang gue setiap harinya juga kurang istirahat juga, butuh ide yang benar-benar oke banget. Jadinya gue nggak bisa benar-benar maksimal, dan pastinya gue akan berusaha sebisa mungkin untuk sharing kalian setiap harinya ya cuy. Dan semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira ke depannya kita bakal bahas apa, coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.